Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di channel YouTube Kunci Sejarah. Kali ini Kunci Sejarah akan membahas mengenai daerah Malang Selatan pada masa Perang Kemerdekaan 1947 hingga 1949. Berbagai daerah di Indonesia dalam periode tahun 1947 hingga tahun 1949 terlibat dalam perlawanan bersenjata dalam rangka menegakkan kedaulatan Indonesia yang terancam oleh kehadiran Belanda yang berkeinginan menguasai kembali Indonesia kala itu. Daerah Malang Selatan menjadi salah satu basis perjuangan sebagai akibat keputusan perjuangan diplomasi dalam bentuk persetujuan Renville. Namun, yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana para pejuang dan rakyat menjalankan strategi untuk melawan Belanda tersebut. Tanpa mengabaikan kebijakan yang digariskan oleh pemerintahan pusat dan Markas Besar Komando Jawa atau MBKD, kegiatan penelitian disesuaikan dengan langkah-langkah yang terdapat dalam metode sejarah. Langkah yang dimaksud meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan penyajian. Data yang terkumpul berupa data deskriptif, sumber data berupa arsip yang diterbitkan, catatan kewenangan dan kenangan yang tidak diterbitkan, hasil wawancara, surat kabar, majalah, dan buku. Agresi militer Belanda tanggal 21 Juli tahun 1947 membawa perubahan terhadap tatanan politik. Belanda yang menggunakan strategi pendudukan dan pemusnahan atau annihilation menyulitkan posisi tentara Indonesia yang menggunakan sistem linier, mengakibatkan jatuhnya kota Malang dan sekitarnya. Aparat pemerintahan mengundurkan diri ke daerah Malang Selatan. Jumlah aparat pemerintahan dan rakyat serta tentara yang menuju ke Malang Selatan semakin bertambah setelah disepakatinya persetujuan Renville yang memisahkan wilayah Republik dengan daerah pendudukan Belanda. Menjelang berakhirnya tahun 1948, MBKD menetapkan pemilihan sistem Werkris sebagai upaya melanjutkan perjuangan. Sistem itu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan perintah siasat nomor 1 dari MBKD. Werkris hakikatnya adalah upaya memobilisasi rakyat demi kepentingan perjuangan. Mobilisasi dana dan tenaga dilakukan dalam bentuk dukungan yang bervariasi. Kebutuhan logistik gerilyawan diperoleh berkat partisipasi rakyat dalam bentuk sumbangan wajib, sistem maro, penggarapan tanah milik negara atau PPN yang terlantar. Partisipasi rakyat dalam perjuangan juga berupa terbentuknya pasukan gerilya desa yang koordinasinya di bawah Komando Militer Karesidenan Malang. Penyempurnaan organisasi perjuangan yang dilakukan secara terus-menerus bersamaan dengan upaya pemberdayaan seluruh lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam, mampu meningkatkan operasi gerilya ke daerah pendudukan Belanda. Tekanan seperti itu membawa korban yang besar terhadap Belanda, lebih-lebih ketika dalam waktu yang sama mendapat tekanan diplomatik dari PBB. Perjuangan dalam diplomatik dan militer itu mampu memaksa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Di Malang hal itu ditandai dengan kembalinya wali kota dan bupati ke kota Malang. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Sekian, terima kasih.